Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Dr. Eva dari bagian anatomi histologi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tentang anatomi faring, esofagus, dan gaster. Adapun tujuan pembelajaran dari kuliah ini adalah diharapkan nanti adik-adik setelah mengikuti kuliah dapat mampu menjelaskan tentang anatomi faring, esofagus, dan gaster. Sistema digestorium atau dikenal juga dengan nama sistem pencernaan itu terdiri dari traktus digestorius dan organa aksesoria. Di mana traktus digestorius tersebut meliputi cavum oris, faring, esofagus, gaster, kemudian ada intestinum tenue maupun intestinum crassum. Kemudian untuk organa aksesoria itu meliputi dentes, kemudian ada lingua, glandula salivatoria, heftar, vesica velia, dan juga pankreas. Sistema digestorium ini memiliki peranan dalam proses mengunyah, kemudian menelan bolus yang telah dicerna atau dikunyah sebelumnya di cavum oris, kemudian dalam proses mencerna, mengabsorpsi, kemudian sekresi dan ekskresi. Proses-proses ini atau fungsi-fungsi ini nanti akan kalian banyak pelajari pada kuliah fisiologi atau kuliah selanjutnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan fokus belajar tentang faring, esofagus, dan gaster, di mana faring ini nanti berperan dalam proses menelan, kemudian esofagus nanti akan banyak berperan dalam proses menyalurkan bolus menuju gaster, kemudian di dalam gaster nanti bolus tersebut akan dicerna melalui proses kimiawi maupun proses mekanik. Selanjutnya kita akan membahas tentang faring. Faring ini menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris di dalam regionis cavitis menuju laring dan esofagus. Faring ini dimulai dari basis kranii sampai tepi inferior cartilago cricoidea atau setinggi vertebra cervicalis ke-6. Adapun panjang dari faring ini adalah 12 cm dengan diameternya adalah 1,5 cm dan pada saat terbuka itu sisa mencapai 5 cm. Faring itu berhubungan dengan organ-organ sekitarnya atau struktur di sekitarnya. Ke arah lateral, faring berhubungan dengan processus styloideus dengan musculi pterygoideus medialis, kemudian berhubungan dengan vagina aortica, glandula thyroidea, dan tuba auditiva. Ke arah posterior, faring berhubungan dengan lamina prevertebralis fascia cervicalis dan musculi prevertebralis cervicalis teratas. Faring dipisahkan dari kolumna vertebralis oleh spasium retrofaringium. Sedangkan ke arah anterior, faring berhubungan dengan kavitas nasi, kavitas oris, dan laring. Ke arah superior, faring berhubungan dengan corpus ossis sphenoidalis dan pars basilaris ossis occipitalis. Ke arah inferior, faring berhubungan dengan esofagus. Kavitas faringius dibagi menjadi 3, yaitu pars nasalis, pars oralis, dan pars laringea. Faring dari dalam keluar dilapisi oleh tunica mucosa, tunica fibrosa, tunica muscularis, dan tunica fascia. Di mana tunica mucosa ini merupakan lanjutan dari tuba auditiva, kavitas oris, kavitas nasi, dan kavitas laringis. Sedangkan tunica fibrosa ini membentuk fascia faringobasilaris yang berfungsi mempertahankan bentuk faring. Untuk tunica muscularis nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian untuk tunica fascia ini terdiri dari fascia bucopharyngealis dan juga fascia faringobasilaris. Fascia bucopharyngealis ini lebih tipis, nanti akan melapisi sisi luar tunica muscularis pharyngis. Sedangkan fascia faringobasilaris lebih tebal, membentuk permukaan dalam. Fascia bucopharyngealis dan juga fascia faringobasilaris nanti akan menyatu di bagian superior sehingga tampak lebih tebal. Faring ini berperan dalam proses bernapas dan menelan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari faring. Yang pertama adalah pars nasalis pharyngeus atau dikenal juga dengan nama nasofaring atau epifaring. Sebelumnya pada sistema respiratorium kita juga sudah sempat membahas tentang faring, khususnya untuk pars nasalis pharyngeus ini, di mana dia terhubung dengan kavitas nasi melalui koana, yang letaknya kurang lebih di atas palatum mole, di mana pada bagian posterior dari pars nasalis pharyngeus ini kita temukan tonsilla pharyngealis. Kemudian pada dinding lateral dari pars nasalis pharyngeus ini juga kita dapat temukan ostium pharyngeum tuba auditiva, di mana ostium tersebut kurang lebih berada di posterior dari concha nasalis inferior dan septum nasi. Dan pada pars nasalis pharyngeus ini kita juga dapat menemukan fornix pharyngeus yang terdapat lipatan berupa plica salpingopalatina, plica salpingopharyngea, dan torus levatorius di sekitar torus tubarius. Selanjutnya kita akan membahas tentang pars oralis pharyngeus atau dikenal juga nama orofaring atau mesofaring. Nah, pars oralis pharyngeus ini dimulai dari palatum mole hingga margo superior epiglottis. Dia berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Isthmus faucium sendiri dibatasi oleh palatum mole di bagian superiornya, kemudian radix lingua di bagian inferiornya, dan arcus palatopharyngealis dan arcus palatoglossus di bagian lateralnya. Di sekitar isthmus faucium ini juga dikelilingi tonsilla pharyngealis di bagian superiornya, kemudian tonsilla palatina di bagian lateralnya, dan tonsilla lingualis di bagian inferiornya. Untuk di bagian dinding lateral dari isthmus faucium ini kita dapat temukan arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus, di mana arcus palatoglossus ini dibentuk oleh musculus palatoglossus, sedangkan arcus palatopharyngeus dibentuk oleh musculus palatopharyngeus. Sehingga daerah ini antara kedua arkus ini nanti akan membentuk suatu sinus yang disebut dengan sinus tonsillaris, di mana sinus tonsillaris ini berisi tonsilla palatina. Kita perlu mengetahui tentang pentingnya perubahan dari isthmus faucium ini terkait dengan proses menelan dan bernafas. Karena ketika menahan cairan atau benda padat di dalam kavitas oris, maka isthmus faucium ini akan tertutup oleh cekungan palatum mole. Kemudian juga terjadi peninggian dorsum lingua dan pergerakan arcus palatoglossus maupun arcus palatopharyngeus ke arah medial. Sehingga akibat gerakan ini nanti seseorang akan mendapat bernafas saat mengunyah ataupun memanipulasi bahan makanan di dalam kavitas oris. Kemudian pada saat proses menelan nanti mungkin kalian bisa melihat video atau gambar di mana isthmus faucium akan terbuka saat akan memulai proses menelan. Kemudian diikuti dengan elevasi dari palatum, kemudian ada penutupan dari kavitas laringis, dan selanjutnya makanan maupun cairan nanti akan tertelan dan menuju ke arah esofagus. Sehingga pada saat proses menelan ini maka traktus respiratorium akan tertutup dari dua sisi, pada isthmus pharyngeum dan pada laring. Kurang lebih seperti itu proses pergerakan dari isthmus faucium pada saat menelan. Selanjutnya adalah bagian distal dari faring yang dikenal dengan nama pars laryngea pharyngeus atau juga dikenal dengan laryngofaring atau hipofaring. Pada pars laryngea pharyngeus ini dapat dilihat dimulai dari margo superior epiglottis hingga margo superior esophagus setinggi vertebra cervicalis ke-6. Pars laryngea pharyngeus ini terhubung dengan laring melalui adductus laryngis, di mana kavitas pharyngeus yang ada pada bagian pars laryngea pharyngeus ini terhubung di bagian anteriornya dengan sepasang vallecula epiglottica. Vallecula epiglottica ini sendiri merupakan bagian
cekungan yang dibentuk oleh lipatan mukosa di bagian medialnya. Kemudian, pada pars laringia faringis ini kita dapat melihat adanya recessus veriformis, di mana pada recessus veriformis ini, dapat ditemukan di bagian inferiornya terdapat beberapa struktur nervus maupun, eee, arteria maupun vena. Yang meliputi yaitu cabang dari nervus laryngeus internus, arteria laringia superior, dan vena laringia superior. Nah, adanya struktur-struktur ini akan menyebabkan suatu penonjolan yang nanti dikenal dengan plika nervi laringi. Untuk tunika muscularis pharyngeus dibagi menjadi dua berdasarkan orientasi serat ototnya, yaitu musculus constrictoris pharyngeus dan musculus longitudinalis pharyngeus, di mana musculus constrictoris pharyngeus itu meliputi musculus constrictor pharyngeus superior, musculus constrictor pharyngeus medius, dan juga musculus constrictor pharyngeus inferior. Musculus constrictor pharyngeus ini mempunyai titik-titik pelekatan pada osius dan kartilago di bagian anteriornya, dan kemudian meluas ke posterior dan saling tumpang tindih dari atas ke bawah, serta di tengah-tengahnya nanti akan membentuk rape pharyngeus. Muskuli ini dibungkus oleh fascia bucopharyngealis dan dibatasi oleh fascia pharyngobasilaris. Ketika muskulus constrictor pharyngeus berkontraksi secara berurutan dari atas ke bawah, seperti pada kondisi menelan, muskuli tersebut menggerakkan bolus makanan melalui paring menuju ke dalam esofagus. Keseluruhan dari muskulus constrictor pharyngeus ini dinervasi oleh nervus vagus. Untuk musculus longitudinalis pharyngeus ini terdiri dari musculus stylopharyngeus, musculus salpingopharyngeus, dan musculus palatopharyngeus. Umumnya, musculus longitudinalis pharyngeus ini berperan dalam mengangkat faring. Untuk inervasi dari muskuli longitudinalis pharyngeus ini biasanya dinervasi oleh nervus vagus, kecuali pada musculus stylopharyngeus yang nantinya akan dinervasi oleh nervus glossopharyngeus. Bagian superior dari faring itu akan disuplai oleh cabang arteri carotis externa yang meliputi arteri palatina ascendens, arteri maxillaris, arteri lingualis, ramus tonsillaris, arteri facialis, arteri palatina descendens, dan arteri pharyngica ascendens. Kemudian bagian inferior faring nanti akan disuplai oleh cabang truncus thyrocervicalis yang meliputi arteri thyroidea inferior. Untuk aliran darah vena pharyngealis nanti akan menuju flexus pterygoideus, vena facialis, dan vena jugularis interna. Kemudian untuk aliran limfatikusnya nanti akan menuju nodi limfatici cervicalis profundus. Untuk inervasi faring itu akan membentuk flexus nervosum pharyngeum, di mana flexus nervosum pharyngeum ini dibentuk dari serabut dari nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan serabut pars sympathicum dari ganglion cervicalis superior. Setelah bolus melewati faring, selanjutnya bolus akan menuju esofagus untuk dibawa ke kaster. Esofagus ini sendiri merupakan suatu tabung fibromuskular di mana dimulai dari tepi kaudal dari cartilago cricoidea atau setinggi vertebra cervicalis ke-6. Kemudian berjalan di posterior trakea, yang selanjutnya nanti akan berjalan di posterior dari perikardium, kemudian menembus diafragma pada hiatus esophagus setinggi vertebra thoracika ke-10. Sepanjang perjalanannya, esophagus ini akan terletak di permukaan ventral dari kolumna vertebralis. Panjang dari esophagus ini adalah kurang lebih 25 cm. Apabila kita hitung dari dentes incisivus, maka jarak permulaan esophagus dengan dentes incisivus tersebut adalah kurang lebih 15 cm. Kemudian jika diukur jarak esophagus, muara esophagus menuju dentes incisivus kurang lebih panjangnya 40 cm.
Oleh sebab itu, panjang esofagus ini menjadi sangat penting untuk diketahui karena nanti berkaitan dengan pemasangan NGT. Kemudian selanjutnya pada esofagus ini terdiri dari tunica muscularis, di mana tunica muscularisnya ini terdiri dari stratum circulare dan stratum longitudinale di bagian luarnya. Untuk sepertiga bagian superior dari esofagus ini terdiri dari otot rangka, kemudian sepertiga medial dari esofagus terdiri dari otot rangka maupun otot palas, sedangkan sepertiga inferior dari esofagus ini terdiri dari otot polos saja. Untuk bagian-bagiannya di sini, karena esofagus melewati 3 daerah, maka dibagi menjadi 3 bagian yaitu esofagus cervicalis ketika masih berada di regio cervicalis, kemudian pars thoracika ketika sudah memasuki situs thoracicus, kemudian, menjadi esofagus pars abdominalis ketika sudah melewati situs abdominis. Untuk pars cervicalis ini panjangnya mencapai 5 sampai 8 cm yang dimulai dari setinggi level vertebra cervicalis ke-6 sampai vertebra thoracika pertama. Di mana pada pars cervicalis ini dapat kita temukan suatu eh, otot otot polos yang membentuk suatu sphincter yang dikenal dengan upper esophageal sphincter. Kemudian pada pars thoracika, ini ketika sudah melewati T1, kemudian mencapai hiatus esophagus setinggi T10, di mana panjangnya mencapai 16 cm. Untuk letaknya sendiri, esofagus ini, khususnya esofagus pars thoracika ini terletak pertama di mediastinum superior, kemudian selanjutnya nanti akan mencapai mediastinum posterior, atau di belakang posterior dari perikardium. Di sini pada gambar dapat dilihat bahwa esofagus dimulai di posterior dari cartilago cricoidea atau setinggi vertebra cervicalis ke-6. Kemudian pada daerah ini nanti di posterior dari cartilago cricoidea, jika kita lihat pada gambar di sebelah kanan, itu akan mengalami penyempitan, sehingga daerah yang mengalami penyempitan ini nantinya dikenal dengan angustia cricoidea. Pada daerah inilah kita akan menemukan upper esophageal sphincter, di mana sphincter ini dibentuk oleh tunica muscularis stratum circulare di bagian dalamnya, kemudian di bagian luarnya nanti dibentuk oleh musculus constrictor pharyngeis inferior pars cricopharyngea. Sphincter ini nanti akan berperan agar nanti pergerakan bolus tidak kembali ke arah atas atau mencegah juga terjadinya reflux. Esophagus pars abdominalis merupakan bagian terpendek dari esofagus dengan panjang 1-4 cm. Esofagus ini dimulai dari hiatus esofagus pada diafragma setinggi vertebra thoracika 10, kemudian mencapai ostium cardiacum pada pars cardiaca, di mana tempat dari esofagus bergabung dengan gaster. Esophagus pars abdominalis memiliki hubungan dengan truncus vagalis anterior dan juga truncus vagalis posterior karena kedua trunkus ini bersama dengan esofagus melewati hiatus esofagus. Truncus vagalis posterior maupun anterior ini berasal dari cabang nervus vagus, baik nervus vagus desa maupun sinistra. Untuk esophagus pars abdominalis ini difiksasi oleh ligamentum planicoesophageale pada diafragma. Kemudian jika kita lihat pada gambar ya, ini kita akan menemukan batas perubahan dari epitel atau tunica mucosa esophagus dan juga tunica mucosa dari gaster yang nanti akan membentuk suatu garis yang disebut dengan Z-line. Maka daerah ini pun dikenal dengan esophagogastric junction. Kemudian
Pada daerah ini juga kita dapat temukan penebalan dari otot polos yang membentuk neuromuscular esophageal sphincter atau, juga dikenal dengan functional sphincter, di mana sphincter ini, berperan untuk, mencegah refleks dari gaster menuju esofagus. Nah, untuk mencegah refleks dari gaster menuju esofagus, maka akan terjadi penyempitan atau penutupan dengan beberapa mekanisme selain dari kontraksi neuromuscular esophageal sphincter, eee, yaitu salah satunya adalah terjadinya peningkatan tekanan intraabdomen, dibandingkan dengan, tekanan dari bagian dalam gaster sehingga menyebabkan terjadinya penutupan, lumen dari esofagus. Kemudian juga penutupan atau penyempitan juga terjadi melalui mekanisme, adanya, lipatan mukosa dalam, sudut, atau dikenal dengan Angel of His ya. Ini akan mencegah, refleks mudah terjadi. Kemudian juga, adanya flexus venosus pada telas submukosa, di mana dengan adanya flexus venosus pada telas submukosa dari esofagus ini akan menyebabkan, lumen dari esofagus akan semakin menyempit. Pada esofagus terdapat bagian-bagian yang mengalami penyempitan yang dikenal dengan nama angustia esofagi, di mana angustia esofagi ini, dapat kita temukan pada daerah, eee, di sekitar upper esophageal sphincter atau di bagian posterior dari cartilago cricoidea setinggi, vertebra cervicalis ke-6, dikenal dengan nama angustia cricoidea atau juga dikenal dengan nama constrictio pharyngoesophagealis. Kemudian, eee yang berikutnya adalah penyempitan di daerah arcus aorta dan aorta thoracika, setinggi vertebra thoracika keempat atau, vertebra thoracika kelima, yang dikenal dengan nama angustia aortica atau constrictio partis thoracika. Kemudian ada juga, penyempitan esofagus di daerah hiatus esophageus atau setinggi vertebra thoracika ke-10 yang dikenal dengan nama angustia diafragmatica atau constrictio phrenica. Pada bagian-bagian yang mengalami penyempitan ini sering ditemukan benda-benda keras besar atau tajam yang tersangkut. Jadi jika kita makan, kita harus memperhatikan bahwa, beberapa benda dapat tersangkut di beberapa daerah ini karena karena diameter dari, lumen ini pada daerah penyempitan ini kurang lebih adalah 14 milimeter. Jadi ukurannya sangat sempit sehingga memudahkan, benda-benda yang keras maupun besar itu dapat tersangkut di daerah ini. Kemudian jika kita perhatikan ya, topografi dari esophagus ini, baik dilihat dari bagian anterior maupun dari bagian lateral, itu kita akan menemukan, pembelokan atau kurvatura. Di mana kurvatura paling superior ini jika kita lihat pada bidang frontal atau bagian anterior, itu akan, tampak sedikit ke arah kiri. Eee Eee, khusus kita dapat lihat pada esophagus pas, cervicalis. Kemudian pembelokan yang berikutnya dapat kita temukan pada pars thoracika. Jika kita lihat pada bidang frontal, itu akan terlihat kurvaturanya akan membentuk ke arah kanan. Kemudian yang berikutnya adalah pada pars, abdominalis. Jika kita lihat pada bagian bidang frontal, maka akan kita lihat pembelokan itu ke arah kiri. Kemudian jika kita lihat dari lateral atau dari bidang sagital, itu akan membentuk suatu pembelokan yang mengikuti, eee, kolumna vertebralis, maka akan bentuknya sedikit mencekung. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang topografi dari esofagus, di mana esofagus ini
memiliki beberapa hubungan dengan organ-organ sekitarnya. Untuk di bagian margo destra dari esofagus, ini akan berhubungan dengan pleura mediastinalis destra. Sedangkan di margo sinistra dari esofagus nanti akan berhubungan dengan arteria carotis communis sinistra, kemudian juga jika kita lihat di gambar juga berhubungan dengan arteria subclavia sinistra, kemudian juga arcus costa dan aorta thoracika di margo sinistranya. Kemudian untuk di bagian anterior atau di fases anterior dari esofagus ini nanti akan berhubungan langsung dengan trakea, kemudian nervus recurrens sinistra, arteria carotis communis sinistra, arteria subclavia sinistra, kemudian semakin ke bawah nanti akan berhubungan dengan arcus costa dan juga berhubungan dengan perikardium. Lalu di bagian fases posterior dari esofagus ini nanti akan berhubungan atau bersentuhan dengan kolumna vertebralis setinggi vertebra thoracika pertama sampai vertebra thoracika ke-6. Kemudian selanjutnya pada setinggi jika kita lihat setinggi vertebra thoracika ke-5 sampai vertebra thoracika ke-7 nanti akan bersentuhan atau berhubungan langsung dengan ductus thoracicus. Kemudian ada vena azygos, arteria intercostalis destra, dan vena hemiazygos. Di mana nanti struktur ini akan terletak di antara dari esofagus dengan kolumna vertebralis. Untuk vaskularisasi dari esofagus ini jika kita lihat pada gambar ya, arteria yang menyuplai esofagus ini berasal dari rami esophagealis, di mana rami esophagealis ini dibentuk oleh beberapa arteria. Untuk esofagus pars cervicalis nanti rami esophagealis ini dibentuk oleh arteria thyroidea inferior, kemudian untuk pars thoracika nanti dari aorta thoracika. Sedangkan untuk esophagus pars abdominalis nanti akan dibentuk oleh arteria gastrica sinistra maupun arteria venica inferior. Kemudian untuk darah yang berasal dari esophagus ini nanti akan bermuara dulu ke plexus venosus, di mana selanjutnya dari plexus venosus ini nanti akan bermuara ke beberapa vena. Untuk pars cervicalis nanti akan bermuara ke vena thyroidea inferior, sedangkan untuk esophagus pars thoracika nanti akan bermuara ke vena azygos maupun vena hemiazygos, yang nanti akan bermuara ke vena cava superior. Kemudian untuk pars abdominalis ini nanti akan bermuara ke vena gastrica sinistra, yang selanjutnya nanti akan bermuara ke vena porta hepatis. Untuk vena-vena pada esofagus ini, baik yang esophagus pars thoracika maupun pars abdominalis ini memiliki hubungan atau anastomosis melalui vena azygos dan vena hemiazygos yang nantinya akan selanjutnya menuju ke vena cava superior, dan juga nanti ada anastomosis dengan vena gastrica sinistra yang nantinya akan menuju ke vena porta hepatis. Nah, di sini kita penting untuk mengetahui anastomosis dari vena-vena esofagus ini karena apabila terjadi obstruksi pada hepar, maka darah yang berasal dari esofagus ini nanti akan menuju ke vena cava superior. Kemudian karena adanya obstruksi dari hepar ya, sehingga darah yang akan seharusnya menuju ke vena gastrica sinistra kemudian berlanjut ke vena porta hepatis kan menjadi terhambat, sehingga darah tersebut nanti akan menuju ke vena cava superior. Nah, apabila terus sering dengan perjalanan waktu nanti terjadi peningkatan tekanan vena porta hepatis yang selanjutnya nanti akan terjadi hipertensi porta, maka akan terjadi pelebaran pembuluh darah pada plexus venosus di tela submukosa, sehingga nanti akan terbentuk varises esophagus, yang dimana varises esophagus ini akan mudah pecah dan nanti akan menyebabkan orang tersebut bisa muntah darah berwarna kehitaman.
Untuk aliran limpa tikus dari esofagus ini nanti akan menuju ke nodi limfoidea juxtaesophagealis yang kemudian nanti setelah dari nodi limfoidea juxtaesophagealis ini akan menuju ke nodi limfoidea yang berbeda sesuai dengan bagian-bagian dari esofagus tersebut. Contohnya adalah untuk esophagus pars cervicalis nanti akan menuju ke nodi limfoidea cervicalis profundi, kemudian untuk esophagus pars thoracica nanti akan bermuara ke nodi limfoidea mediastinalis posterior, nodi limfoidea tracheobronchialis dan juga nodi limfoidea paratrachealis. Sedangkan untuk esophagus pars abdominalis nanti akan menuju ke nodi limfoidea penici inferioris dan juga nodi limfoidea gastrici. Kemudian untuk inervasi dari esofagus ini nanti akan disuplai oleh nervus dari pars simpatica dan pars parasimpatica, di mana pars simpatica ini berasal dari nervus planicus major yang nanti setelah dari nervus planicus major nanti akan menuju ke plexus periatrialis. Sedangkan untuk pars parasimpatika ini nanti akan berasal dari truncus vagalis anterior maupun truncus vagalis posterior yang nanti akan membentuk suatu plexus esophagus. Bolus yang telah melewati esofagus akan mencapai gaster melalui ostium cardiacum. Gaster ini merupakan bagian dari tractus digestorius yang paling berdilatasi yang terletak di antara esofagus dan intestinum tenue. Untuk letaknya sendiri, gaster terletak di intraperitoneale karena dia terbungkus oleh peritoneum. Gaster ini dapat menampung 2-4 liter makanan, di mana hal ini akan mempengaruhi bentuk, ukuran, dan posisi gaster. Nah, bentuk, ukuran, dan posisi gaster ini juga bergantung dari bentuk tubuh, kemudian pergerakan diafragma saat respirasi, kemudian juga posisi orang tersebut, apakah dalam posisi terlentang maupun posisi berdiri. Jika kita lihat pada gambar ya, pada posisi terlentang atau supinasi, gaster itu akan terletak di kuadran superior desa maupun kuadran superior sinistra. Atau jika dibagi menjadi 9 kuadran, maka gaster akan terletak di kuadran epigastrium, umbilicalis, hipochondrium sinistra, dan juga kuadran lumbalis sinistra. Kemudian pada posisi berdiri nanti gaster akan terletak lebih ke arah inferior. Jika pada orang kurus atau lemah, nanti corpus gastricum bisa mencapai cavum pelvis. Kemudian untuk fungsi gaster ini adalah selain dia menampung makanan juga mencerna makanan menjadi sim ya sebelum diteruskan ke duodenum. Gaster ini memiliki dinding anterior atau pares anterior dan juga pares posterior. Kemudian untuk margo destra dapat kita temukan curvatura minor, sedangkan di margo sinistranya dapat kita temukan curvatura mayor. Di mana karena adanya perbedaan panjang dari curvatura minor maupun curvatura mayor ini, maka menyebabkan gaster membentuk huruf seperti huruf J. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari gaster. Gaster ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pars cardiaca atau kardia, kemudian ada fundus gastricus, kemudian ada corpus gastricum, dan juga pars pylorica. Untuk saat ini kita akan membahas tentang pars cardiaca atau kardia, di mana merupakan tempat masuk ke gaster yang di mana nanti pars cardiaca ini akan mengelilingi ostium cardiacum. Untuk posisinya atau letaknya ini berada di posterior dari cartilago costalis ke-6, 2-4 cm dari plano mediana anterior atau setinggi vertebra thoracica ke-11. Kemudian untuk fundus gastricus, jika kita lihat pada gambar, dia akan terletak di superior dari cardiaca, letaknya lebih tinggi dari pars cardiaca.
Kemudian, pada fundus ini kita akan temukan adanya incisura cardiaca, yang terletak di antara daerah esofagus dengan fundus gastricus. Biasanya fundus gastricus ini lebih sering diisi oleh udara daripada cairan eee, atau makanan. Kemudian, untuk fundus gastricus ini jika kita lihat, dia akan berada di posterior dari kosta keenam pada linea mediano-clavicularis sinistra. Untuk corpus gastricum, jika kita lihat pada gambar, merupakan bagian dari gaster yang paling luas yang terletak di antara fundus gastricus dan antrum pyloricum. Untuk pars pylorica ini terdiri dari antrum pyloricum dan canalis pyloricus, di mana pada bagian distal terdapat pylorus yang dibentuk oleh musculus sphincter pyloricus di sekelilingnya, sehingga nanti akan membentuk suatu lubang yang dikenal dengan ostium pyloricum. Jika di bagian superior gaster kita temukan ostium cardiacum yang merupakan tempat masuk ke gaster, maka selanjutnya untuk tempat bolus keluar dari gaster atau sim keluar dari gaster itu adalah ostium pyloricum yang nanti akan membuka ke arah duodenum. Nah, musculus sphincter ini nanti akan mengontrol keluarnya sim dari gaster. Untuk pengosongan gaster, cara berkala ini terjadi ketika tekanan di dalam gaster nanti akan melebihi tahanan dari pylorus. Pylorus biasanya nanti akan berkontraksi sehingga ostium pyloricum nanti akan menutup. Kecuali ketika sim nanti melewati gaster menuju ke duodenum. Pada permukaan bagian dalam dari gaster dapat kita lihat tunika mukosa gaster itu melekat erat dengan tunika muscularis sehingga ketika berkontraksi akan membentuk suatu lipatan-lipatan yang dikenal dengan nama plica gastrica. Plica gastrica ini dapat kita lihat terutama pada bagian curvatura mayor dan juga pars pylorica. Pada plica gastrica ini di antara plica gastrica akan kita temukan canalis gastricus, di mana jika kita gunakan kaca pembesar ya, itu pada plica gastrica ini akan tampak area yang dikenal dengan area gastrica karena dia tampak seperti tonjolan-tonjolan, dan juga kita temukan foveola gastrica. Foveola gastrica ini merupakan tempat dari nanti bermuaranya glandula-glandula yang ada pada gaster. Pada curvatura mayor dari gaster tampak perlekatan dari omentum maius, kemudian pada curvatura minor merupakan tempat perlekatan dengan omentum minus. Kemudian pada curvatura minor juga kita dapat lihat adanya incisura angularis. Incisura angularis ini merupakan tempat pertemuan dari pars pylorica dan corpus cardiacum. Jadi jika kalian melihat dari sisi luar dari gaster, jika kalian menemukan adanya incisura angularis, berarti itu merupakan tempat pertemuan dari pars pylorica dan corpus gastricum. Kemudian jika kita lihat pada gambar, gaster divisasi oleh beberapa ligamentum, yaitu pertama adalah ligamentum gastropenicum. Ligamentum gastropenicum ini memfiksasi gaster dengan fases inferior diafragma. Sedangkan selanjutnya adalah ligamentum gastrosplenikum yang memfiksasi gaster dengan lien. Kemudian ligamentum gastrocolicum yang memfiksasi gaster dengan kolon transversum, dan juga ligamentum hepatogastricum yang memfiksasi gaster dengan hepar. Pada gambar ini kalian dapat lihat bagaimana gaster berhubungan dengan organ-organ di sekitarnya. Kita perhatikan di bagian anterior dari gaster ya, ini memiliki hubungan dengan diafragma, kemudian ada organ dari lobus hepatis sinister dan juga dinding anterior abdomen. Kemudian di bagian posteriornya nanti akan tampak hubungan dengan bursa mentalis dan juga pankreas. Kemudian di inferolateral dari gaster atau sepanjang curvatura mayor
nanti akan berhubungan dengan kolon transversum. Selain itu juga kalian dapat melihat, pada gambar di antara incisura jugularis dan juga crista pubica nanti kalian bisa menarik suatu garis atau dikenal juga dengan planum transpyloricum. Planum transpyloricum ini penting kalian ketahui karena kalian dapat menentukan, posisi dari pas pylorica dari gaster. Kurang lebih jika dilihat, tingginya dia planum transpyloricum ini akan setinggi vertebra lumbalis pertama pada saat posisi berdiri. Untuk arteria dari gaster ini berasal dari cabang-cabang, dari trunkus coeliacus. Yang pertama, yang menyuplai dari gaster adalah arteria gastrica sinistra yang merupakan cabang langsung dari trunkus coeliacus, dan juga ada arteria gastrica sinistra yang berasal dari cabang arteria hepatica propria. Nah, arteria gastrica sinistra ini dan arteria gastrica dextra, jika dilihat pada gambarnya, nanti akan berjalan di curvatura minor dari sisi, dextra maupun sinistranya, kemudian nanti saling beranastomosis di tengah-tengah. Kemudian, selanjutnya adalah arteri gastroomenthalis atau disebut juga dengan arteria epiploica. Untuk arteria gastromentalis sinistra merupakan, cabang dari arteria splenica, sedangkan arteria gastromentalis destra, berasal dari, arteria gastroduodenalis, di mana kedua arteria gastromentalis destra maupun sinistra ini nanti akan berjalan di, sisi kanan maupun kiri dari curvatura mayor yang nanti akan saling beranastomosis di tengah-tengah. Kemudian ada, arteri gastrica brevis ya, arteri gastrica brevis ini nanti berasal dari arteria splenica. Kemudian untuk vena, jadi aliran darah balik, gaster menuju ke vena itu, paralel mengikuti arterianya. Kemudian akan bermuara menuju vena porta hepatis melalui vena splenica maupun vena prepylorica. Ini sebagai gambaran ya, jadi ketika vena gastrica sinistra dan destra nanti akan langsung bermuara ke vena porta hepatis, kemudian untuk vena gastrica brevis maupun vena gastromentalis sinistra, dia perlu bermuara dulu ke vena splenica, lalu menuju ke vena mesenterica superior, yang selanjutnya nanti akan bermuara ke vena porta hepatis. Kemudian ada vena gastromentalis dextra, nanti akan bermuara dulu ke vena mesenterica superior, baru nanti akan bermuara ke vena porta hepatis. Sedangkan ada vena prepylorica, nanti vena prepylorica ini akan bermuara dulu ke vena gastrica destra, baru selanjutnya akan bermuara ke vena porta hepatis. Jadi kurang lebih seluruh vena-vena yang ada di gaster ini akan menuju ke vena porta hepatis. Aliran limfatikus gaster nanti akan menuju ke nodi limfoidea gastrici dan juga nodi limfoidea gastromentalis, yang nanti setelah melewati nodi limfoidea tersebut akan menuju ke nodi limfoidea coeliaci. Kemudian, inervasi dari gaster ini, akan disuplai dari pas simpatika maupun pas parasimpatika. Untuk pas simpatikanya berasal dari nervus plancticus mayor, yaitu berasal dari nervus finalis, thoracika ke-6 sampai, ke-9, yang nanti selanjutnya akan membentuk flexus coeliacus. Kemudian untuk pas parasimpatikanya nanti akan berasal dari nervus vagus, baik nervus vagus sinistra maupun nervus vagus dextra. Untuk nervus vagus sinistra nanti akan bercabang membentuk suatu trunkus vagalis anterior, sedangkan nervus vagus dextra nanti akan bercabang membentuk trunkus vagalis posterior. Trunkus vagalis anterior ini nanti akan mempersarafi bagian pares anterior dari gaster, sedangkan untuk trunkus vagalis posterior nanti akan menyuplai atau mempersarafi pada bagian varies
posterior. Jadi berikut adalah referensi yang saya gunakan, nanti bisa kalian baca lagi di kedua buku ini untuk menambah pengetahuan kalian tentang anatomi dari faring, esofagus maupun gaster.